selalu menopang kami, yang selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin mengagungkan Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan yang nyata di dalam hidup kami pada saat sore hari ini. Kami menyatakan menyatakan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah bersedia diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, yang menaikkan doa, yang menjaga mata gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, kuduskan kami. Terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Kau nyatakan dalam pelayanan kami, hingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan menerobos berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom, bersuka kita pada sore hari ini, saudara. Haleluya. Saudara, jika mungkin saudara datang dengan masalah atau beban berat, saudara, saat ini kita boleh respon kasih Tuhan dan kita boleh bersyukur buat kasih kemurahan-Nya. Datanglah kebaikan.
kasih setianya Tuhan tak pernah habis. Tuhan selalu memberikan kecukupan dan Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan akan segalanya. Dialah yang menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan, bahkan Dia sanggup untuk mencukupi kehidupan kita. Saya persilakan saudara duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam depan kita, saya boleh terbaik dalam depan kita. Hatimu ada bagimu.
hidup ini lebih indah dan lebih bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hadimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita sama-sama berdiri. Lebih dari yang telah
Bapa yang Maha Kudus, yang kami kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemurahan yang Kau kerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada petang hari ini Tuhan kembali di tempat kudus untuk memuji memuliakan nama daripada Engkau Tuhan, supaya setiap puji-puji yang kami persembahkan bisa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran mendengarkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi segala persiapannya. Engkau tambah-tambah hikmat kebudian kepada Engkau Tuhan. Karena setiap firman yang disampaikan adalah pribadi Allah Tuhan, yang dicurahkan melalui lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap firman yang ditaburkan boleh membentuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, dan apa yang menjadi kehendak dan rencana daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bila ada kuasa kegelapan roh setan roh iblis yang mengganggu dalam pemberitaan firman pada petang ini Tuhan, kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Allah sendiri Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Puji Tuhan, marilah pada malam hari ini kita kembali mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema, marilah kita berpesta. Setiap orang kalau mendengar kata pesta itu pasti senang, karena pesta itu identik dengan sukacita dan identik dengan makan-makan. Pokoknya happy lah. Jadi yang namanya pesta itu tidak mungkin disertai dengan kesedihan, disertai dengan kekalutan. Inilah yang ingin saya mengajak sedang jemaat, sekali-kali monggo kita berpesta. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buatlah rabi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berani. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan rabi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Ya, inilah yang saya ingin mengajak sedang jemaat untuk berpesta. Jadi bukan berpesta kemana-mana, tapi firman Tuhan mengajak kita, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi,
yaitu kemuliaan dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Iya. 2 hari lagi nanti kita akan merayakan atau memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan. Dan pada hari Minggu yaitu perayaan Paskah. Dan firman ini memang saya tujukan untuk mempersiapkan Paskah, di mana kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus itu membela kita. Dan pembelaan Tuhan Yesus tidak setengah-setengah, tetapi dibela sampai mati, supaya kita memiliki hidup. Nah, di sini juga dikatakan di dalam ayat 7 tadi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Coba kita bayangkan, ya. Tuhan kita itu mau dijadikan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan telah disembelih. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mudah. Pada saat itu Tuhan Yesus benar-benar fisiknya sebagai manusia. Jadi punya rasa takut, punya rasa tidak enak, tidak nyaman, dan sebagainya. Dengan bukti pada saat Tuhan Yesus berdoa, sampai peluknya itu menetes seperti darah. Itu menunjukkan sifat kemanusiaan, bahwa Kristus pada saat menjadi manusia menghadapi kematian untuk mau disembelih ini juga memiliki rasa takut. Dengan perkataan, jika Tuhan berkenan, lakukan cawan ini, tapi bukan kehendak yang jadi. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan selalu mengingat kejadian-kejadian seperti ini, yang setiap tahun kita peringati Jumat Agung, kita merayakan Paskah, apakah kita hanya sekedar memperingati, tetapi kita tidak mengingat apa yang dilakukan Tuhan? Nah, itu yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran. Ya. Nah, Tuhan Yesus telah disembelih menjadi domba Paskah. Ini menggenapi apa yang telah terjadi pada saat permulaan Paskah pada zaman orang-orang Israel mula-mula. Terjadilah seperti ini, sehingga setelah Kristus disembelih sebagai kurban Paskah, maka karena itu marilah. Jadi yang merasa bahwa kita sudah membuat Kristus itu sebagai kurban Paskah untuk disembelih, kita harus mengatakan karena itu marilah kita berpesta. Kita mengucap syukur, kita bersyukur, kita bergembira karena Kristus telah disembelih sebagai kurban Paskah. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, karena kematian Kristus untuk menjadikan kita sebagai manusia baru. Ya, karena itu bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berarti. Jadi pesta kita itu yaitu dengan kemuliaan dan kebenaran. Nah, inilah sebenarnya gaya hidup orang-orang yang telah menerima Kristus, menerima kurban kematiannya Kristus. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya tidak pernah berpesta dengan kemuliaan dan kebenaran, itu perlu dipertanyakan. Nah, sudah jemaat Sion, rupanya kita ini
semakin hari itu semakin ditempa bukan sesuatu yang gampang. Dikatakan roti yang tidak berarti yaitu kemunian dan kebenaran. Ini seolah kita itu sudah dijadikan manusia baru yang tidak mengenal kejahatan dan keburukan lagi. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Ini harus dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya bisa mencapai untuk menjadi orang yang dapat senantiasa berpesta di dalam kemunian dan kebenaran. Dan semuanya ini sudah diawali lewat kejadian-kejadian, nubuatan-nubuatan yang pernah terjadi di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 17 sampai 20. Mari kita baca. Ini kejadian tentang kematian anak sulung di tanah Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi saya singkat aja, saya baca ayat 17 sampai 20. Keluaran 12 17 sampai 20 demikian. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Ya, nanti satu kali itu juga disebutkan, ya, makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang 14 bulan itu pada waktu tetap, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu tetap. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asing. 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. Jadi ini merupakan perintah untuk melindungi anak-anak sulung supaya tidak mati. Dan ceritanya, kronologinya itu di dalam ayat 12 sampai 14. Nanti sudah baca sendiri, ya. Bagaimana supaya anak sulung tidak mati, supaya menyembelih domba dan darahnya dioleskan pada tiang pintu dan sebagainya. Nanti saat Tuhan melawat, maka rumah yang ambang pintunya ada tanda darah, maka anak sulungnya tidak mati. Seperti itulah dan saudara baca. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan untuk merayakan perayaan makan roti yang tidak beragi. Nah, disinilah dikatakan diulangi lagi maka digenapi di dalam kematiannya Kristus. Ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus tadi, yaitu roti yang tidak beragi itu adalah kemunian dan kebenaran. Dan ini diawali dari keluarnya orang-orang Mesir, orang-orang Israel dari tanah Mesir. Inilah berarti dikatakan tadi, tidaklah itu kamu rayakan turun-temurun. Nah, di dalam ayat 19 dikatakan 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Berbicara tentang 7 hari, ini tentang masa kerja Tuhan. Jadi selama 7 hari itu nanti hari yang ke-7 adalah hari perhentian, hari peristirahatan. Dan di dalam hari 7 hari ini membicarakan tentang masa kerja Tuhan.
Di dalam kita hidup pada masa kerja Tuhan, maka tidak boleh ada keburukan dan kejahatan. Itu sebabnya tadi dikatakan sudah dibuatkan di sini, barang siapa memakan roti dalam masa 7 hari itu, orang itu akan dilenyapkan dari muka bumi. Dan jadi pelajaran ini ditarik bahwa kehidupan kita dalam masa menunggu masa 70 tahun. Kalau saudara melihat 7 masa di dalam kitab Daniel, minggu yang ke-70 itu nanti hari kedatangan Tuhan. Maka mulai dari hari minggu pertama sampai minggu ke-70 itu manusia sudah tidak boleh ada kejahatan dan keburukan. Kalau saya masuk ke kitab Daniel nanti terlalu panjang. Nanti suatu hari saya jelaskan. Nah, jadi di dalam 7 hari inilah hidup kita. Inilah masa kehidupan kita di dalam 7 hari ini adalah masa mengikut Tuhan, masa kerja Tuhan. Tidak boleh manusia ada yaitu sesuatu yang dikatakan beragi. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi. Kemarin dijelaskan oleh Bapak Cornelius, ragi orang Saduki dan Farisi itu kan apa ini itu diantaranya. Nah, di dalam 1 Korintus tadi ragi yaitu keburukan dan kejahatan itu sudah tidak boleh terjadi di dalam hidup kita sampai hari terakhir, jadi sampai hari peristirahatan Tuhan. Nah, kalau sampai di tengah jalannya itu ada orang yang masih ada ragi di dalam tubuhnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Begitu juga kalau kehidupan kita menunggu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka di dalam kehidupan kita masih ada ragi kejahatan dan keburukan, maka kita tidak akan selamat. Maka kita tidak akan ikut di dalam masa pengangkatan. Nah, sudah jemaat dikasih Tuhan, ini memang seolah-olah kita secara manusia itu seringkali saya katakan sepertinya tidak mampu, sepertinya berat, sulit. Benar. Kalau kita pikir secara kekuatan kita sebagai manusia, memang tidak ada satupun manusia yang mampu. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang selamat berdasarkan melakukan hukum. Karena tidak ada seorang pun yang mampu. Nah, disebabkan Kristus harus datang ke dunia. Dia dijadikan persembahan domba Paskah dan dia harus disembelih, harus mati. Dan di dalam kematiannya Kristus, disitulah ada Roh Kudus yang diturunkan untuk manusia. Dan kuasa Roh Kudus itulah nanti akan memampukan manusia itu untuk hidup, untuk berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya segala aspek kehidupan kita itu harus selalu terikat oleh kuasa Roh Kudus. Salah satu contoh, kalau firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Apakah itu mudah? Tidak juga. Bersukacitalah di dalam segala hal. Apakah itu mudah? Tidak juga. Pada saat di dalam situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Pada saat di situasi yang tidak kita inginkan, apakah kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Itu juga tidak mudah. Ini sebabnya betapa pentingnya mulai kita bangun pagi untuk mengikut sertakan kuasa Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita. Saudara, saya juga sangat belajar
sangat belajar. Di saat saya menghadapi sesuatu yang tidak saya inginkan, saya harus punya firman, bersukacita, bersukacita. Maka dari situlah sedikit demi sedikit, gak ada yang namanya instan. Sedikit demi sedikit, ingat firman, ingat firman, ingat firman. Inilah yang dikatakan berpesta. Selalu mengingat firman. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun kita itu sepanjang hari, kalau selalu mengingat firman, maka kita akan berpesta di dalam kemuliaan dan kebenaran. Walaupun mungkin saat ini belum bisa 100%, tidak apa-apa. Yang penting hati kita terus ke situ, membawa hidup kita untuk berpesta di dalam kemuliaan dan kebenaran, di dalam makan roti yang tidak berarti. Jangan sampai ada ragi di dalam tubuh kita, supaya kita tidak dibinasakan. Nah, satu pesan yang ada di dalam firman kitab Roma 11 pasal 20 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi yang kita perhatikan ada dua. Satu, kemurahannya. Dua, kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai cakar liar dicangkokkan pada pohon zaitun yang murni. Saudara yang baca dari atas. Memang kita ini bukan bangsa yang dipilih Allah awalnya, yang dipilih hanya bangsa Israel. Nah, kita ini orang yang dicangkokkan pada tunas, kita ini tunas dicangkokkan pada zaitun yang asli. Namun dengan demikian, kalau kita jatuh, maka Tuhan tidak menyayangkan kita, dipotong juga. Nah, batangnya telah dipotong, otomatis kering, mati, dan dibakar. Itu sebabnya di dalam kita berpesta, di dalam kemuliaan dan kebenaran, kita harus terus memperhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Sebab Allah tidak menyatakan di dalam firman ini hanya kemurahan saja, tetapi juga menyatakan kekerasan, yaitu bagi orang-orang yang telah jatuh. Siapa orang-orang yang telah jatuh? Yaitu yang hidupnya masih ada ragi-ragi keburukan dan kejahatan. Itu sebenarnya akan jatuh. Nah, orang-orang yang jatuh itu nanti akan dipotong. Nah, akibatnya akan dipotong dari hidupnya, akan menuju kepada pembakaran. Ini yang harus kita perhatikan. Dan disebabkan kalau selama kehidupan kita sepanjang hari selalu terus mengingat firman yang dipimpin oleh kekuatan Roh Kudus, maka kita juga harus takut dengan apa yang ada dalam sikapnya Allah, yaitu kekerasannya. Jadi di saat kita akan melanggar apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu juga ada kekerasannya. Di saat kita menyimpang, melanggar dari jalur firman, disitulah kita jatuh. Disitulah kita terpleset. Nah, jadi betapa kita harus berhati-hati hidup ini, selalu waspada, selalu menjaga langkah-langkah hidup kita, supaya kita tidak jatuh. Dan juga mudah. Kalau tidak serius, tidak mudah. Saya katakan tidak mudah.
Jadi kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh waspada. Sebabnya Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada hamba yang waspada dan bijaksana. Maka hamba yang waspada dan bijaksana dikatakan, berbahagialah engkau hamba yang bijaksana dan waspada. Jadi terus menilai dirinya sendiri. Kita tidak bisa menilai orang. Itu urusannya diri. Harus menilai diri sendiri terus dinilai sampai kita istirahat, tidur, bangun, terus bekerja, berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran. Itu sangat bagus. Sebenarnya Tuhan itu tidak menginginkan orang-orang fasik itu mati. Yesaya 33 ayat 14-15, 11-15. Demikian Yesaya 33 ayat 11 mulai. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, hai orang-orang yang dipilih Tuhan? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Ingat, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh. Dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenaran pada waktu ia berbuat dosa atau jatuh. 15. Kalau Aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gantian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tuhan tidak menghendaki orang fasik itu mati di dalam kecurangan. Dan Tuhan tetap menanti sampai semua orang itu bertobat. Orang yang benar tidak akan menyelamatkan oleh karena kebenarannya pada saat ia jatuh. Jadi bukan berarti orang benar tak selamat. Di dalam perjalanan itu selalu benar. Tetapi di dalam fase tertentu orang ini jatuh. Maka firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan orang itu akan mati. Nah, orang fasik ini, orang jahat ini, di dalam fase tertentu ia bertobat. Yang mengikuti peraturan-peraturan dan memberi, itu yang akan memberi hidup. Dan disinilah ditarik dari kesimpulan betapa pentingnya di dalam hidup kita itu untuk selalu bertobat. Kapan kita harus bertobat? Setiap detik, setiap tarikan nafas kita harus bertobat. Dan kita realisasikan di dalam apa pertobatan kita. Kita realisasikan di dalam kita mengingat setiap kebenaran firman. Di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita mengingat kebenaran firman, disitulah kita harus bertobat, tidak berontak. Kita tidak menggerutu, kita tidak marah, tetapi kita menurut kepada firman, yaitu tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam segala hal.
Jadi inilah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sebab seperti yang saya katakan minggu kemarin, Tuhan datang bukan untuk orang-orang ini saja. Tuhan datang untuk dunia. Dan Tuhan tetap menunggu sampai Tuhan Yesus datang, tetap menunggu semua orang mau bertobat. Itu sebenarnya, itu sebabnya Injil harus diperdengarkan di seluruh dunia. Dan di dalam melaksanakan amanat aku untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini lewat cara hidup kita. Cara hidup kita itu menjadi surat-surat yang dibaca orang. Hidup kita ini sudah tersembunyi di dalam Kristus yang akan datang. Jadi hidup kita ini yang kelihatan harus Kristus. Disitulah kita menyebarkan Injil kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Dan kembali lagi di sini. Jadi marilah kita hidup menjadi orang-orang yang bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat itu nanti pasti akan mampu hidup di dalam pesta makan roti yang tidak berarti. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi seperti yang ada di dalam sampaikan Tuhan kepada Musa di dalam kitab Keluaran 12 tadi, maka akan ada hidup, akan ada keselamatan. Itulah yang harus kita jaga di dalam hidup. Ya, saya langsung saja. Ya, di dalam Yakobus 1:12. Mengingat waktu. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Jadi mahkota kehidupan itu diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Nah, orang yang mengasihi dia itu tanda bahwa orang itu mengasihi dia adalah orang yang bertahan di dalam segala pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi bukan berarti pada saat menghadapi pencobaan itu berbahagia. Tetapi inilah sikap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, sikap orang yang mengasihi Tuhan ini adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan, bertahan di dalam ujian yang seperti sudah kita bahas tadi. Di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, di saat kita di dalam situasi yang tidak menyenangkan, mengecewakan dan sebagainya, disitulah kita tetap bersukacita di dalam. Inilah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan dan ujian. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang mengasihi dia. Jadi mengasihi dia bukan aku mengasihi kau, tidak cukup itu, tapi buktinya mana? Orang yang mengasihi itu harus direalisasikan di dalam bukti. Itu sebabnya Yakobus tetap mencatat di dalam pasal 4 bahwa iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan. Kalau hanya iman tanpa perbuatan, mati, kosong. Mengatakan aku mengasihi, gak ada perbuatan, gak bertobat namanya. Nah, sebabnya sidang Jumat yang kasih Tuhan, marilah lewat pelajaran pada malam hari ini kita terus ikut bertanya. Kita harus terus berpesta di dalam makan roti yang tidak berarti, yaitu kemurnian dan kebenaran, supaya pada akhirnya kita benar-benar menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
menyanyikan satu pujian, selidiki aku dan lihatlah itu. Apakah aku sudah benar-benar mengasihi Yesus atau sekedar hanya di dalam bibir saja? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Saya dapat berdiri, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
Firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicerna dengan akal. Peristiwa kehidupan Musa dan peristiwa kehidupan Yesus berselang beribu-ribu tahun. Dan itulah Tuhan cerita yang menjadi satu di saat Israel keluar dari Mesir, memberikan tanda bahwa umat Israel Tuhan dianjurkan jangan sekali-sekali makan roti yang berat. Bahkan ancamannya bila mana masih menyimpan roti yang berat akan dihilangkan. Tuhan, terima kasih. Kalau firman-Mu genapi dengan peristiwa Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan dirinya sebagai domba Paskah, Tuhan, sehingga kami umat-umat penebusan dari Tuhan, kami harus tanggalkan semua itu Tuhan. Kami harus hidup tanpa lagi. Tanggalkan kami kehidupan kami yang lama Tuhan. Bahkan seakan-akan kami tidak layak kalau kami berjalan dengan membawa lagi apa yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Itulah firman Tuhan yang tidak mampu kami pikirkan dengan akal manusia kami. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata hati kami bahwa kehidupan Musa dengan kehidupan Isa atau Yesus akan menjadi satu terikat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan, memberikan pengetahuan bagi kami bahwa kami umat yang percaya kepada Yesus. Dengan kematian Yesus kami harus meninggalkan langkah-langkah kami yang lama. Kami harus berjalan di dalam kesucian kami. Untuk Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk kami bisa meninggalkan langkah-langkah kami yang salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih. Kalau pada malam hari ini Tuhan masih beri kesempatan pada kami untuk kami bisa mendengarkan firman. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Ibu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Dan waktu saya serahkan pada Bapak Pendeta Toribus. Tidak ada pemakaian lain, saya undang semua untuk balik berdiri. Kita akhiri pada kita malam
Muliakan nama-Mu Tuhan. Atas berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami serahkan Ibu Tuamiasi, Bu Yaya, Ibu Mestian, Bapak Edi Susanto, saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelangsungan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, melengkapi semua biaya yang kami perlukan, dan pakai orang-orang yang terbeban untuk pembangunan ini, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan menyatukan di antara para pemimpin bangsa ini untuk bekerja memperbaiki apa yang masih kurang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan pemerintah untuk mengupayakan menghentikan penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Tuhan berkati supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk ibadah Paskah maupun Jumat Agung dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat rohani Tuhan sediakan untuk mendewasakan jemaat yang ada di tempat ini, menjelang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, supaya semua akan berjalan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikahnya Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademinya maupun non-akademinya, dan jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan hebat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama